Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Ramadita dari kelas 2A, Prodi Kesehatan Masyarakat, ingin menjawab pertanyaan UAS Dasar Promosi Kesehatan dengan judul Promosi Kesehatan di Tempat Kerja. Promosi kesehatan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasi, memengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Permenkes nomor 74 tahun 2015 pasal 1 butir ketiga. Pekerja adalah sumber daya terpenting dalam organisasi. Seyogyanya pekerja mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam program kesehatan kerja yang memfasilitasi pencapaian derajat kesehatan dan kapasitas kerja yang setinggi-tingginya, dan juga melindungi pekerja dan kemungkinan pengaruh yang merugikan kesehatan karena pemanjan oleh bahaya potensial terhadap kesehatan di tempat kerja. Mengutip pernyataan Ottawa Charter, yaitu health is created and lived by people within the setting of their everyday life, where they learn, work, play, and love. Karena pekerja menghabiskan waktunya paling banyak di tempat kerja, maka pembentukan pengawasan dan pembinaan perilaku hidup dan perilaku bekerja sehat menjadi lebih mudah. Selain itu, diharapkan sesama teman kerja memiliki kepentingan dan kepedulian yang tidak jauh berbeda sehingga dapat saling mengisi, menjaga, dan mengingatkan dalam menjalankan pola hidup dan pola kerja yang sehat. Promosi kesehatan di tempat kerja adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas lingkungan di tempat kerja, dan keluarga yang didesain khusus untuk memperbaiki dan mendukung secara kondusif perilaku kesehatan baik perilaku hidup maupun perilaku bekerja dari pekerja dan keluarga agar didapat kapasitas kerja dan kesehatan pekerja yang optimal. Pentingnya promosi kesehatan di tempat kerja menurut penelitian Jahtamal dan kawan-kawan tahun 2015 menunjukkan bahwa intervensi WHP multilevel lebih efektif daripada WHP konvensional dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap dan efikasi dari pekerja untuk melakukan latihan fisik dan mengatur asupan makanan. Intervensi WHP multilevel meningkatkan peran sasaran tersier dan sekunder untuk membantu pekerja melakukan pengelolaan sindroma metabolik dibanding dengan WHP yang konvensional. Meskipun demikian, hal yang ingin saya tekankan adalah keberhasilan WHP dalam meningkatkan kesadaran pekerja dan mendorong mereka untuk mengubah perilaku dan berperilaku sehat. Ruang lingkup. Menurut Sukijo Noto Atmojo tahun 2007, cakupan promosi kesehatan baik sebagai ilmu maupun seni sangat luas. Cakupan tersebut dapat dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi aspek pelayanan kesehatan dan dimensi tatanan atau tempat pelaksanaan promosi kesehatan. Promosi kesehatan di tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat orang dewasa memperoleh nafkah untuk keluarga. Lingkungan kerja yang sehat akan mendukung kesehatan pekerja atau karyawan dan hasilnya akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Sasaran promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan di tempat kerja ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, sasaran primer. Manajemen mulai dari puncak hingga manajemen bawah dan pekerja atau buruh itu sendiri. Yang kedua, sasaran sekunder terdiri dari keluarga pekerja dan masyarakat sekitar pabrik. Yang ketiga, sasaran tersier terdiri dari mereka yang terlibat langsung dalam pekerja namun mempunyai peran yang penting dalam status kesehatan pekerja. Contohnya dinas kesehatan kabupaten atau kota, asuransi perusahaan. Prinsip promosi kesehatan di tempat kerja. Dalam ruang lingkup tempat kerja, promosi kesehatan juga mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya adalah 1. Komprehensif. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa kedisiplinan ilmu guna memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga dalam lingkungan kerja yang mendukung tersebut diharapkan terjadinya perubahan perilaku individu dan kelompok ke arah yang positif, sehingga dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Yang kedua, partisipasi. Para pekerja atau sasaran promosi kesehatan hendaknya terlibat secara aktif mengidentifikasi masalah kesehatan yang dibutuhkan untuk pencegahan dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Partisipasi para pengambilan keputusan di tempat kerja merupakan hal yang sangat mendukung bagi para pekerja yang lebih percaya diri untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah gaya hidup dan mengembangkan kemampuan pencegahan dan peningkatan terhadap penyakit. Yang ketiga, keterlibatan berbagai sektor terkait. Kesehatan yang baru
baik adalah kesehatan dari berbagai faktor yang mendukung. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja hendaknya harus melalui pendekatan yang integrasi yang mana penekannya pada berbagai faktor tersebut bila memungkinkan. Yang keempat, kelompok organisasi masyarakat. Program pencegahan dan peningkatan kesehatan hendaknya melibatkan semua anggota pekerja termasuk organisasi wanita dan laki-laki yang ada, termasuk juga tenaga honorer dan tenaga kontrak. Kebutuhan melibatkan dengan ke organisasi masyarakat yang mempunyai pengalaman atau tenaga ahli dalam membantu mengembalikan promosi kesehatan. Yang kelima, berkesinambungan dan berkelanjutan. Promosi kesehatan di tempat kerja yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai arti penting pada lingkungan tempat kerja dan aktivitas manajemen sehari-hari. Program promosi kesehatan dan pencegahan hendaknya terus-menerus dilakukan dan tujuannya jangka panjang. Apabila pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja lebih mantap, program hendaknya sesuai dan responsif terhadap kebutuhan pekerja dan masalah yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja. Strategi promosi kesehatan di tempat kerja. Strategi promosi kesehatan di tempat kerja dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat pekerja, PPMP, Primary Healthcare Approach. Untuk mencapai sasaran masyarakat pekerja diperlukan pendekatan sistemik yang mampu mengajak partisipasi dan masyarakat pekerja. Ciri PPMP ini adalah penyelenggaraan program promosi kesehatan di tempat kerja untuk bertumpu pada partisipasi aktivitas masyarakat pekerja atau serta kerja sama interaksi antara penyelenggara program promosi kesehatan di tempat kerja dengan masyarakat pekerja di tempat kerja sasaran. 3. Isu kesehatan dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, isu kesehatan kelompok usia produktif, misalnya pencegahan kardiovaskular, stres, gizi. Yang kedua, isu kesehatan akibat kerja, isu kesehatan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, isu kesehatan dalam ketidaknyamanan ergonomik. Sekian, terima kasih.